Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ridho Amri selaku dosen mata kuliah Ushul Fiqh dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 1, kelas Perbankan Syariah 2C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, tahun 2021-2022. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sejarah usul fiqh dan ahkamul syariah. Sebelum kita memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Khairul Anam dengan absen 8 dan NIM 215231088. Yang kedua, Bella Ayuning Tias dengan absen 21 dan NIM 215231101. Yang ketiga, Rizka Dwi Rahmawati absen 27 dengan NIM 215231107. Yang terakhir, Tatia Nurdiana absen 32 dengan NIM 215231112. Memasuki materi yang pertama yaitu A. Sejarah usul fiqh. 1. Usul fiqh sebelum dibukukan. Terdapat 4 masa. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masa sahabat. Yang ketiga, masa tabi'in. Yang keempat, masa imam-imam mujahid sebelum Imam Syafi'i. 2. Pembukuan usul fiqh. 3. Usul fiqh pasca Syafi'i. Usul fikih sebelum dibukukan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, seluruh permasalahan ilmu fikih dikembalikan kepada Rasul. Usaha-usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum dengan cara mencari jawabannya di dalam Al-Quran, kemudian hadis. Jika keduanya tidak ditemukan, maka dengan cara berijtihad. Pada masa sahabat. Pada masa ini, para sahabat banyak melakukan ijtihad ketika suatu masalah tidak dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis. Mereka melakukan ijtihad dengan metode qiyas atau analogi, dan mereka juga berijtihad dengan metode istilah. Ijtihad mereka dilakukan baik secara perseorangan maupun secara bermusyawarah. Keputusan atau kesepakatan mereka dari musyawarah tersebut dikenal dengan ijma' sahabat. C. Masa tabi'in. 1. Para tabi'in melakukan ijtihad di berbagai daerah Islam, di Madinah, di Irak, dan di Basrah. Yang kedua, titik tolak para ulama dalam menetapkan hukum bisa berbeda. Yang satu melihat dari suatu maslahat, sementara yang lain menetapkan hukumnya melalui qiyas. Yang ketiga, akibatnya muncul 3 kelompok ulama, yaitu Madrasah Al-Iraq, Madrasah Al-Kaufah, yang lebih dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Hadis. D. Masa imam-imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Pada periode ini, metode pengalihan hukum bertambah banyak. Dengan demikian, bertambah banyak pula kaidah instibat hukum dan teknik penerapannya. 2. Pembukuan usul fikih. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i merupakan orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih. Kitabnya yang berjudul Al-Risalah atau Sepucuk Surat menjadi bukti bahwa beliau telah membukukan ilmu usul fikih. Dalam kitabnya, Imam Syafi'i berusaha memperlihatkan pendapat yang sahih dan pendapat yang tidak sahih. Setelah melakukan analisis dari pandangan kedua aliran, Irak dan Madinah, kitabnya tersebut juga membahas mengenai landasan-landasan pembentukan fikih. Yang ketiga, usul fikih pasca Syafi'i. Dalam abad ketiga, banyak bermunculan karya-karya ilmiah dalam bidang ini. Salah satunya buku Al-Nasik wa Al-Mansuk oleh Ahmad bin Anbal 164-241, pendiri mazhab Hanbali. Pertengahan abad keempat ditandai dengan kemunduran dalam kegiatan ijtihad di bidang fikih.
Dengan pengertian tidak ada lagi orang yang mengkhususkan diri membentuk mazhab baru. Kegiatan ijtihad dalam bidang usul fikih berkembang pesat. Para ahli analisis usul fikih mengatakan bahwa pada masa keempat imam mazhab tersebut, usul fikih menemukan bentuknya yang sempurna, sehingga generasi-generasi sesudahnya cenderung memilih dan menggunakan metode yang sesuai dengan kasus yang dihadapi pada zaman masing-masing. Aliran dan sandaran usul fiqh. Alirannya terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, aliran jumhur ulama usul fiqh atau aliran mutakalimin. Yang kedua, aliran fuqaha atau aliran Hanafiyah. Yang ketiga, aliran gabungan antara 2 aliran di atas. Sandaran usul fiqh. Yang pertama, Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, akidah atau tauhid. Yang ketiga, akal. Yang keempat, bahasa Arab. Ahkamul syariah. Pengertiannya adalah titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku orang mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan untuk memperbuat, dan ketentuan-ketentuan. Unsur-unsur hukum Islam. Yang pertama, mahkum bih atau fihi. Pengertiannya adalah perbuatan orang mukallaf yang berhubungan dengan hukum Allah. Yang kedua, mahkum alaih. Pengertiannya adalah orang mukallaf yang mendapatkan kitab atau perintah Allah dan perbuatan itu berhubungan dengan hukum syara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.